Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, kisah Abdurrahman bin Auf merangkak masuk surga karena kekayaannya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat kaya. Ia juga gemar mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, dan muslimin. Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah 10 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya merupakan seorang petinggi tokoh Bani Zuhrah yang bernama Auf bin Abdu bin Al-Haritsah As-Suluri. Ia termasuk dalam salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Sebelum menjadi seorang muslim, ia bernama Abu Amru. Barulah kemudian ia mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Di kalangan masyarakat, terutama kaum muslimin, ia terkenal sebagai sosok yang kaya raya dengan usahanya yang sukses. Namun demikian, ia tidak pernah berlaku sombong dan bahkan selalu menggelontorkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kekayaannya, Rasulullah bahkan pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa ia akan memasuki surga dengan merangkak. Lantas, bagaimanakah kisah sahabat Nabi tersebut? Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Mengapa Rasulullah berkata demikian? Sebab Abdurrahman bin Auf memiliki harta kekayaan yang amat banyak dan melimpah. Bahkan, ia sendiri merasa heran dengan dirinya sendiri. Sehingga ia berkata, "Sungguh, aku melihat diriku ini, seandainya mengangkat batu niscaya aku temukan emas dan perak di bawahnya." Kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf diambil dari hal-hal yang baik saja dan tidak berasal dari perdagangan yang tercela. Ia bahkan tidak memiliki ambisi untuk menjadi kaya, melainkan ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya demikian. Salah satu faktor suksesnya perdagangan yang Abdurrahman bin Auf lakukan adalah cara dirinya dalam mengelola usahanya dan tujuan dia menghabiskan harta tersebut. Ia hanya melakukan perdagangan dengan cara yang halal dan benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk jual beli yang haram dan bahkan yang syubhat. Sedangkan hartanya ia habiskan hanya untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau digunakan untuk berjihad. Sebagai seorang saudagar sukses, Abdurrahman bin Auf selalu rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah tanpa tanggung-tanggung. Ia benar-benar mengamalkan nasihat Rasulullah kepadanya. "Wahai Ibnu Auf, engkau termasuk golongan orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, agar dia mempermudah langkahmu." Dengan adanya nasihat dari Rasulullah ini, Abdurrahman bin Auf yang semula sudah gemar bersedekah, menjadi lebih giat dalam menggelontorkan hartanya untuk agama. Ia pernah menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian semua uang itu ia bagi-bagikan kepada keluarganya Bani Zuhrah, istri-istri Nabi, dan untuk muslimin yang miskin. Abdurrahman bin Auf juga pernah menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan tentara Islam. Sedangkan di hari yang lain ia menyerahkan 1.500 unta untuk mujahidin. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 50.000 dinar untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uang sebanyak 400 dinar bagi setiap orang yang ikut perang Badar yang masih hidup. Bahkan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat itu juga merupakan orang kaya, mendapat jatah darinya ini. Utsman berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa keselamatan dan keberkahan. Ada pula yang mengatakan, seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar utang-utang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikannya kepada mereka. Inilah hal yang akan terjadi jika harta berada di tangan yang tepat, yakni kesejahteraan dan kemakmuran akan selalu terjaga di sekeliling orang itu.
Inilah bukti bahwa Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang bisa mengendalikan hartanya, bukan dikendalikan oleh hartanya. Ia tidak ingin mengumpulkannya dan tidak pula menyimpannya. Ia akan melakukan hal ini dengan tetap merendahkan hati dan dari jalan yang halal. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menikmati hartanya sendirian, namun ia gunakan kekayaan itu untuk keluarga, kerabat, teman, Rasulnya, agama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Abdurrahman bin Auf yang masuk surga dengan merangkak karena banyaknya harta yang ia miliki ini bersumber dari hadits yang lemah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.